Bab 2886 Boneka Darah. Tentu saja saya tidak setuju. Wen Susu tahu bahwa tidak nyaman bagi Ye Bufan untuk berbicara sekarang karena Xiao Ye ada di tangan pihak lain, jadi dia langsung berdiri. Bagaimana mungkin kau bisa memerintah Provinsi Tianluo dengan cara-cara jahatmu? Kau hanya bermimpi. Kalau begitu, mari kita lihat siapa pemenangnya. Ekspresi Sue Qianying tidak berubah sama sekali. Jelaslah bahwa semua ini sesuai harapan. Kami para pendeta selalu menghormati kekuatan dan berbicara dengan tinju. Bagaimana kalau kita bertarung hari ini? Jika Sekte Darah Suci menang, kalian tinggal menundukkan kepala dan menyerah dengan patuh. Jika menang, Sekte Darah Suci akan membiarkan kalian melakukan apapun yang kalian inginkan. Bagaimana menurut kalian? Berani atau tidak? Kali ini, tidak seorang pun berbicara. Masalah besar seperti itu harus diputuskan oleh pemimpin. Ye Bufan berkata, baiklah, bagaimana menurutmu kita bertarung? Menghadapi sekte jahat seperti Sekte Darah Suci, relatif lebih mudah untuk mengatasinya dalam pertarungan yang adil. Jika lawan bersembunyi dalam kegelapan dan terus menyerang, itu akan menjadi hal yang paling merepotkan. Kita masing-masing akan mengirim 10 orang, dan 1 orang akan bertarung pada satu waktu. Pihak manapun yang kalah akan kalah, dan pihak lainnya adalah pemenangnya. Oke, Ye Bufan mengangguk lagi. Meskipun dia yakin bahwa pihak lain telah merencanakan ini, setidaknya di permukaan dia tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dokter Ye benar-benar terus terang. Kalau begitu, mari kita mulai. Sue Qianying terkikik dan melambaikan tangannya di belakangnya. Sue Yi, kamu mainkan permainan pertama. Begitu. Dia selesai berbicara, seorang pria jangkung berjubah merah berjalan keluar dari kerumunan Sekte Darah Suci dan melompat ke platform tinggi di sebelahnya. Pria ini tampak kusam dan serius, tetapi aura yang dipancarkannya sangat kuat. Dia jelas merupakan orang yang kuat di tahap tengah kesengsaraan. Pemimpin aliansi, biarkan aku bertarung di pertandingan pertama. He Hongying berjalan mendekat. Sejak tingkat kultivasinya mencapai tahap tengah kesengsaraan, dia selalu ingin bertarung dengan baik dan penuh dengan semangat juang. Baiklah, hati-hati saja. Ye Bufan sedikit mengernyit. Dia memandang Sue Yi dan selalu merasa ada sesuatu yang salah. Namun, platform ini sangat istimewa, dan indera keilahian bahkan tidak dapat memindainya, jadi untuk sementara tidak mungkin untuk menentukan kondisi pihak lain. He Hongying melompat ke atas panggung dengan cepat. Menghadapi orang-orang dari Sekte Darah Suci, dia sama sekali tidak meremehkan mereka dan menghunus pedang panjang dari belakangnya. Keluarkan senjatamu. Sue Yi berdiri di sana tanpa berkata sepatah kata pun atau mengeluarkan senjatanya, hanya menatapnya dengan mata dingin. Kamu sendiri tidak menggunakannya, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. He Hongying tidak mau repot-repot bersikap sopan padanya. Pedang di tangannya berubah menjadi cahaya perak dan menusuk langsung ke dada Sue Yi. Sue Yi masih berdiri di sana, dengan cahaya terang bersinar di matanya tetapi seluruh tubuhnya tidak bergerak, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pedangnya. He Hongying tahu bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan sekaligus pertempuran hidup dan mati, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan dan menusukkan pedangnya ke depan tanpa ragu-ragu. Ujung pedang itu semakin dekat, dan jaraknya kurang dari 1 kaki dari dada Sue Yi. Pada saat ini, Ye Bufan tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, cepat mundur. Tetapi kecepatan bertarung orang-orang kuat di masa kesengsaraan terlalu cepat. Begitu dia selesai berbicara, pedang He Hongying telah menusuk dada Sue Yi, dan gagangnya belum dilepas. Namun dalam hatinya, dia sudah sangat mengagumi Ye Bufan dan tidak ragu sama sekali dalam menanggapi kata-katanya. Meskipun dia telah melukai lawannya dengan parah, dia segera mundur dan bahkan menyerahkan pedangnya. Pada saat ini, Sue Yi meraung seperti binatang buas dan meninju keras dengan tangan kanannya. Pukulan ini membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan sangat cepat, tanpa tanda-tanda cedera. Ah! He Hongying menjerit kaget. Dia jelas tidak menyangka lawannya masih bisa begitu ganas bahkan setelah dadanya tertusuk pedangnya. Sebagai orang kuat di masa kesengsaraan, dia dianggap sebagai petarung berpengalaman, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lawannya akan menggunakan gaya bertarung hidup dan mati seperti itu sejak awal.
yang membuatnya benar-benar lengah. Untungnya, peringatan Ye Bufan memberinya ruang bernapas, dan dia segera mengangkat tangannya dan melayangkan pukulan untuk menghadapi serangan itu. Tetapi dengan gerakan yang tergesa-gesa, dia bahkan tidak dapat mengeluarkan setengah kekuatannya. Tinju kedua orang itu saling beradu, namun tidak ada darah yang keluar. Dia terlempar ke belakang seperti karung rusak dan darah menyembur keluar. Ketika dia berjuang untuk bangkit dari ring, wajahnya pucat, dan jelaslah bahwa dia terluka parah. Sue Yi di seberangnya masih berdiri di sana dengan tenang, tidak ada perubahan yang terlihat, kecuali pedang yang tertancap di dadanya yang terlihat agak canggung. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat tangannya, memegang gagang pedang dan perlahan menarik keluar pedang itu. Kecuali jejak darah, tidak ada yang aneh. Ini, semua orang yang hadir tercengang, masing-masing dari mereka menatap dengan takjub seolah-olah mereka telah melihat hantu. He Hongying menggertakkan giginya dan bersiap untuk bertarung lagi, tetapi pada saat ini suara Ye Bufan terdengar. Kami mengaku kalah di babak ini. Meskipun dia sangat enggan, dia harus mematuhi perintah pemimpin dan berbalik dan melompat dari peron. Sue Qianying tertawa kecil lagi, kau menyerah begitu saja. Aku benar-benar sedikit kecewa. Ye Bufan mengabaikannya dan menjentikkan jarinya untuk menjatuhkan pil penyembuh ke tangan He Hongying. Makanlah. He Hongying memasukkan pil itu ke mulutnya. Darah dan energinya yang bergejolak segera menjadi tenang, dan dadanya terasa jauh lebih baik. Maafkan saya, Dr. Ye, saya telah mempermalukan diri saya sendiri. Dia dipenuhi rasa bersalah saat itu, merasa kasihan terhadap semua orang yang hadir karena kegagalannya. Itu bukan salahmu. Aku tidak menyadari kalau itu adalah boneka darah sebelumnya. Boneka darah apa? Sebagian besar orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut, hanya Wen Susu dan dua orang lainnya yang terkejut. Mereka lahir di gerbang suci, memiliki pengetahuan luas, dan tentu saja pernah mendengar nama boneka darah. Zhang Qiaochu bertanya dengan tidak percaya, Dr. Ye, Anda mengatakan bahwa Blood Tuan adalah boneka darah. Ya, ini boneka darah. Ye Bufan sangat akrab dengan seni boneka, tetapi boneka darah ini begitu istimewa sehingga dia tidak menyadarinya sebelumnya. Dia menatap He Hongying dan yang lainnya dan berkata, secara tegas, boneka darah tidak bisa lagi dianggap manusia. Meskipun mereka memiliki kultivasi yang sama seperti di kehidupan sebelumnya, kesadaran mereka telah sepenuhnya musnah. Mereka tidak memiliki rasa takut, tidak merasakan sakit, dan tidak takut hidup dan mati, jadi mereka berjuang untuk hidup mereka sebelumnya. Selain itu, bagian yang paling kuat dari benda ini adalah tubuh fisik dan kemampuan pemulihannya. Anda baru saja terluka, dan efektivitas tempurnya tidak banyak berkurang, jadi Anda tidak bisa menang jika terus bertarung. Tidak masalah jika dia mati, dia hanyalah boneka, dan Anda adalah salah satu dari kami, tidak perlu berjuang untuk hidup Anda. Terima kasih, pemimpin aliansi. He Hongying berkata sambil menundukkan kepalanya, merasakan arus hangat dalam hatinya. Jelaslah bahwa di hati pemimpin aliansi, kedudukannya jauh lebih penting daripada boneka darah. Tapi bagaimana ini mungkin? Gong Junyi tidak percaya setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Bufan. Apakah sekte darah suci gila karena memurnikan orang kuat di masa kesengsaraan menjadi boneka darah? Wen Susu sedikit mengernyit, jangan bahas hal lain saat ini. Kuncinya sekarang adalah bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan berikutnya. Ye Bufan berkata dengan enteng, tidak masalah. Selama kita memahami kelemahannya, boneka darah itu tidak akan terkalahkan. Bab 2887 biarkan saja dia berdarah. Wen Susu bertanya, apa kelemahan boneka darah? Catatan di King Mengzai banyak membahas tentang sifat mengerikan dari boneka darah, tetapi tidak disebutkan tentang kelemahannya. Ye Bufan berkata, poin terkuat dari benda ini adalah tubuh dan kekuatannya, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Setelah disempurnakan menjadi boneka darah, ia telah melupakan semua keterampilan dan gerakan sebelumnya. Cara terbaik untuk melawannya adalah dengan bergerak dan memakannya, terus-menerus melukainya dan membuatnya berdarah. Kekuatan boneka darah tersembunyi di dalam darah. Semakin banyak darah yang hilang, semakin cepat kekuatannya melemah, dan ketika darah mengering, ia telah menang.
Dokter Ye, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Wen Susu menatap Ye Bufan, matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Meskipun Zhang Qiaochu merasa sedikit cemburu, dia masih sangat yakin dalam hatinya. Dia belum pernah mendengar hal-hal seperti boneka darah. Dokter Ye, serahkan pertandingan ini padaku. Feng Xiaoxiao melangkah keluar dan meminta untuk bertarung di pertandingan kedua. Ye Bufan mengangguk, baiklah, ingat jangan melawan dengan keras, buat saja dia berdarah. Mengerti. Feng Xiaoxiao setuju dan melompat ke panggung untuk memulai pertarungan kedua. Dengan bimbingan Ye Bufan, pertempuran menjadi jauh lebih sederhana. Setelah permulaan, dia melintas di belakang Sui Yi dan menusuknya dari belakang dengan pedang. Pedang ini tidak memerlukan tusukan yang dalam, tetapi lukanya cukup besar untuk membuat lawan berdarah. Maka pedangnya memotong luka sepanjang 1 kaki, dan kemudian segera mundur setelah menyentuhnya. Aduh! Sui Yi meraung rendah bagaikan binatang buas, berbalik dan melancarkan pukulan namun meleset dan sama sekali tidak menyentuh Feng Xiaoxiao. Seperti yang dikatakan Ye Bufan, tubuhnya sangat kuat dan tenaganya sangat dahsyat, tetapi kecepatannya adalah kelemahannya. Feng Xiaoxiao menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim, bergerak mengelilingi ring seperti hantu, dan setiap serangan dilakukan dari belakang Sui Yi. Lagi pula, ia tahu takaran yang tepat, menyerang sekali dan pergi tanpa tamak akan pujian, tinggal meninggalkan luka saja. Keduanya bertarung lebih dari 10 gerakan, dan tubuh Sui Yi sudah berlumuran darah. Meskipun tubuhnya pulih sangat cepat, ia masih kehilangan sejumlah darah. Seiring berjalannya waktu, akumulasi sejumlah kecil telah menyebabkan sejumlah konsumsi pada kultivasinya, dan kekuatannya mulai melemah pada tingkat yang lebih lambat. Melihat semua ini di bawah ring, Sui Qianying melirik ke arah Ye Bufan dan berkata, sepertinya adik kecil itu tahu kekurangan boneka darah. Dia benar-benar berpengetahuan luas. Dia masih tersenyum saat berbicara, tanpa menunjukkan rasa gugup sedikitpun. Seiring berjalannya waktu di atas ring, kecepatan Sui Yi menjadi semakin lambat, dan tampaknya Feng Xiaoxiao telah memastikan kemenangan. Dia sekali lagi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan frontal dan datang ke belakang Sui Yi, menusuknya dari belakang dengan pedang di tangannya. Tetapi pada saat ini, perasaan yang sangat berbahaya muncul dari lubuk hatinya, dan suara Ye Bufan terdengar di telinganya. Berlari, Feng Xiaoxiao tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan dengan cepat mengedarkan energi sejatinya secara ekstrim. Tubuhnya yang bergerak cepat tiba-tiba berhenti, lalu dia cepat-cepat mundur. Pada saat ini, 2 sinar merah menyala-menyala di mata Sui Yi, lalu tubuhnya mulai mengembang dengan cepat keluar. Ledakan. Setelah suara gemuruh yang mengguncang bumi, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Semua orang yang hadir tercengang. Tak seorang pun menduga bahwa dia akan memilih untuk mengekspos dirinya saat ini. Sui Yi benar-benar berada di tahap tengah kesengsaraan, sehingga seseorang dapat membayangkan kekuatan pengungkapan diri dari tingkat kultivasi yang begitu kuat. Energi dahsyat menyapu, seolah-olah hendak menghancurkan dunia. Pada saat ini, rune aneh yang terukir di platform mulai berkedip, melindungi seluruh platform. Pada saat yang sama, kabut salju yang ditarik oleh Sui Yi sebenarnya perlahan diserap olehnya, tetapi semua ini tidak diperhatikan oleh siapapun dalam energi kekerasan tersebut. Menghadapi ledakan diri di tengah kesengsaraan, meskipun Feng Xiaoxiao telah mundur puluhan meter, dia masih terpengaruh oleh kekuatan sisa. Energi ini begitu kuat sehingga meskipun dia mengerahkan energi aslinya secara maksimal, dia tidak mampu menahannya. Ki pelindung langsung terkoyak, dan seluruh orang itu terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Permukaan tubuhnya terkoyak menjadi berlumuran darah oleh aliran udara yang kencang, dan organ-organ dalamnya juga rusak parah, dengan darah muncrat keluar dengan deras. Untungnya, Wen Susu bereaksi sangat cepat. Dia berlari ke dasar ring dan mengulurkan tangan untuk memeganginya. Ye Bufan memasukkan pil ke dalam mulut Feng Xiaoxiao. Pada saat yang sama, puluhan jarum perak beterbangan dan menusuk titik akupuntur utama di tubuhnya, yang nyaris tidak menstabilkan luka-lukanya. Meskipun dia menyelamatkan hidupnya, dia jelas tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Setelah menyelamatkan Feng Xiaoxiao, dia tampak muram.
Dia jelas tidak menyangka bahwa wanita bernama Sue Qianying ini akan begitu kejam. Boneka darah yang sedang berada di tahap tengah kesengsaraan akan memperlihatkan dirinya begitu saja. Pada saat ini, aliran udara di sekitarnya berangsur-angsur kembali normal, dan semua yang ada di cincin itu muncul kembali. Semua orang terkejut ketika mendapati bahwa meskipun ledakan itu sangat dahsyat, platform itu masih utuh sepenuhnya. Pada saat ini Sue Qianying tertawa lagi, aku tidak menyangka kalian begitu kuat sehingga kalian dapat memaksa boneka darahku untuk memperlihatkan diri. Namun meskipun begitu, aku masih memiliki 9 orang dan kalian masih memiliki 8 orang, jadi kita akan menjadi pemenang pada akhirnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu reaksi orang-orang di Tianluozu, dan melambaikan tangannya lagi, Sue naik ke panggung. Begitu kata-kata itu terucap, seorang lelaki kurus melompat ke peron. Pria ini tampak lebih kecil daripada si darah satu tadi, tetapi auranya tidak lebih lemah sama sekali. Dia juga merupakan boneka darah di tahap tengah kesengsaraan. Pemimpin, saya akan ikut serta dalam putaran ini. Zhang Qiaochu berdiri dari Tianluozu. Oke. Ye Bufan mengangguk. Sekarang lawan sudah menggunakan gaya bertarung nakal seperti ini dengan mempertaruhkan nyawa. Jika dia mengirim seseorang yang sudah berada di tahap tengah kesengsaraan untuk bertarung, hasil akhirnya akan menjadi situasi yang merugikan kedua belah pihak. Sue Qianying tidak merasa kasihan terhadap boneka darahnya, tetapi dia harus memikirkan para pembudidaya di sini dan tidak akan menyakitinya jika memungkinkan. Dalam situasi ini, akan sangat tepat bagi Zhang Qiaochu, yang telah mencapai tahap akhir kesengsaraan, untuk mengambil tindakan. Ye Bufan mengingatkan lagi, hati-hati dengan penghancuran dirinya sendiri. Aku tahu, Zhang Qiaochu penuh percaya diri. Lagi pula, dia sudah berada pada tahap akhir kesengsaraan dan telah menekan lawan dalam hal level. Sosoknya berkelebat dan dia melompat ke atas peron, lalu aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Ekspresi Sue Qianying di antara penonton sedikit berubah, dan kemudian dia mulai tertawa lagi. Menarik bahwa si kecil menyembunyikan budidayanya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Ye Bufan, sejauh yang aku tahu, dia berada di tahap tengah kesengsaraan sebelumnya, dan dia berhasil mencapai tahap akhir kesengsaraan dengan sangat cepat. Ini seharusnya menjadi mahakaryamu, kan? Apa hubungannya denganmu? Ye Bufan mendengus dingin. Sekarang dia ingin menamparkan wanita ini sampai mati, tetapi dia berada di bawah kendalinya. Hehe. Sepertinya Dewa Medis Ye sangat kesal. Lagi pula, aku hanyalah seorang gadis muda. Tidak bisakah kau lebih murah hati? Sue Qianying tertawa lagi, tubuhnya gemetar karena tawa. Kamu dapat membantu orang-orang kuat di masa kesengsaraan untuk meningkatkan kultivasi mereka dalam waktu yang singkat. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar Dewa Medis. Sepertinya aku meremehkanmu sebelumnya. Ye Bufan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan menoleh untuk melihat ke peron. Bab 2888 bingung. Pada saat ini, Zhang Qiaochu sudah mulai bertarung dengan Sue. Sebagai orang kuat di tahap akhir kesengsaraan, dia benar-benar menekan lawan. Meskipun boneka darah memiliki tubuh yang kuat dan tenaga yang besar, dan memiliki kelebihan tertentu saat bertarung melawan kultivator yang levelnya sama, namun kelebihan tersebut tidak ada lagi saat ada perbedaan satu level. Hanya dalam 2 atau 3 napas, lebih dari selusin luka dalam tertinggal di tubuh Sue, dan pada saat yang sama, salah satu lengannya terbang ke udara. Ah! Dia mengeluarkan raungan marah, matanya berkilat merah, auranya melonjak cepat, lalu dia menerkam ke depan dengan ganas. Zhang Qiaochu sangat berhati-hati, menyadari bahwa pihak lain akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi dia tidak berani melawannya secara langsung. Dia segera menggunakan kemampuan fisiknya secara maksimal, melewati lawan dan melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Sayangnya, meskipun platform ini besar, areanya terbatas. Jika Anda meninggalkan rentang ini, itu akan dianggap menyerah. Tidak ada pilihan lain selain bersembunyi di sudut dan kemudian mengalirkan ki pelindung ke tingkat yang terkuat. Boom! Dengan suara yang memekakkan telinga, pemandangan itu muncul kembali. Kekuatan ledakan diri itu tidak kalah dari yang sebelumnya. Energi dahsyat berkecamuk di peron, dan akibatnya melanda kemana-mana,
bahkan mengejutkan orang-orang yang menonton di dekatnya dan membuat mereka mundur berkali-kali. Zhang Qiaochu berdiri di sana dengan wajah pucat. Meskipun dia berhasil menahannya dengan bantuan ki pelindungnya yang kuat, perutnya masih menderita beberapa luka, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Hanya saja karena jaraknya yang jauh dan dia sudah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya, jadi luka dalam ini jauh lebih ringan dibandingkan luka yang dialami Feng Xiao tadi. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Karena mereka sudah siap mental kali ini, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Su Lingxuang tidak dapat menahan diri untuk berkata, kekuatan ledakan diri ini terlalu besar. Bahkan mereka yang berada di tahap akhir kesengsaraan tidak dapat menahannya. Gong Junyi melihat ke arah panggung, saya benar-benar penasaran. Kekuatan ledakan diri tadi bahkan bisa menghancurkan gunung. Saya tidak tahu dari bahan apa panggung ini dibuat. Bagaimana bisa begitu kuat? Tidak ada kerusakan sama sekali. Wen Susu mengikutinya, benarkah? Arena ini terlalu kuat. Ye Bufan berkata, platform ini memang kuat, tetapi tidak ada hubungannya dengan material. Yang kuat adalah rune yang terukir di permukaannya. Setelah pengalaman ini, ia menemukan keanehan platform ini. Energi yang dipancarkan oleh rune itu sangat mengerikan. Tetapi rune itu begitu aneh, bahkan dia sendiri tidak dapat mengenali rune apa itu. Setelah ledakan dirinya, Suer berubah menjadi kabut darah tanpa jejak tersisa, dan kemacetan dipulihkan di peron. Meskipun Zhang Qiaochu menderita beberapa luka dalam, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia melangkah ke tengah ring dan melihat ke bawah. Siapa berikutnya? Aturan pertarungan antara kedua kubu adalah masing-masing kubu mengirimkan 10 orang, dan kubu yang 10 orang pertamanya kalah, maka dialah yang kalah. Hanya ada beberapa orang kuat di tahap akhir kesengsaraan di pihak mereka, jadi setiap orang harus berjuang beberapa pertempuran lagi untuk mengurangi beban pada orang lain. Bagus. Meskipun orang lain di sisinya meninggal, Sue Qianying masih memiliki senyum yang indah. Dia melambaikan tangannya di belakangnya dan berkata, Sue-san, kamu ikut serta dalam pertandingan ini. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria besar lain berjubah merah melompat ke atas panggung. Dia juga merupakan boneka darah di tahap akhir kesengsaraan. Wen Susu sedikit mengernyit, sialan, sekte darah suci, dari mana mereka mendapatkan begitu banyak boneka darah, dan masing-masing sangat kuat. Tahukah kamu, meskipun boneka darah sangat kuat, mereka juga sangat sulit untuk disempurnakan. Sekte darah suci benar-benar telah menghabisi begitu banyak orang sekaligus, dan siapa tahu berapa banyak lagi yang tersisa. Zhang Qiaochu bertarung dengan Sue-san lagi. Pemandangan itu tidak jauh berbeda dari sebelumnya, itu adalah replika yang lengkap. Setelah bertarung lebih dari 10 gerakan, Sue-san juga memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, dan Zhang Qiaochu terluka lagi. Namun dia juga tidak mengundurkan diri dan bersikeras memainkan game ketiga. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Blood Four meledak lagi. Kali ini Ye Bufan langsung menggantikan Zhang Qiaochu yang telah mengalami 3 kali ledakan diri berturut-turut. Meskipun masing-masing cederanya tidak terlalu serius, akumulasi cederanya sudah agak merepotkan. Su Lingxuang berkata dengan sedikit kebingungan, apa yang terjadi? Boneka darah dari sekte darah suci itu bebas. Mengapa mereka tampak tidak merasa kasihan sama sekali? Ye Bufan mengerutkan kening, dia juga sangat bingung. Secara logika, boneka darah di tahap tengah kesengsaraan pastinya merupakan harta langka bagi sekte tersebut. Kok bisa terbuang sia-sia seperti ini? Itu sama sekali tidak masuk akal. Tetapi Sue Qianying melakukan hal itu, dan dia tidak tampak menyesal sama sekali. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka tidak hanya akan kalah, tetapi mereka juga akan mengorbankan banyak boneka darah. Itu sama sekali tidak layak. Dilihat dari sudut pandang manapun, wanita ini tidak tampak mengalami keterbelakangan mental. Tetapi setelah berpikir cukup lama, dia tidak dapat menemukan letak permasalahannya, dia juga tidak dapat memahami apa yang ingin dilakukan pihak lain. Pada saat ini Sue Qianying mengirim Sue Wu keluar lagi, menatap ke sisi ini dengan mata menggoda, Ye Yixian, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak pantas untuk berfantasi tentangku saat ini, kalau tidak,
bagaimana kalau aku membuat janji denganmu setelah kompetisi selesai? Ye Bufan mendengus dingin dan menatap Gong Junyi di sampingnya, hati-hati dengan penghancuran diri saat kamu datang kali ini. Ya, Gong Junyi setuju dan melompat ke atas ring, dan hasilnya persis sama dengan Zhang Qiaochu tadi. Setelah 3 pertempuran berturut-turut, ia melenyapkan 3 boneka darah 5, darah 6, dan darah 7, dan ia juga menderita beberapa luka dalam. Sue Qianying tidak punya niat untuk berhenti, dan gaya bertarungnya tetap tidak berubah, mengirimkan boneka darah lainnya. Ye Bufan menggantikan Gong Junyi dan akhirnya mengirimkan Wen Susu. Meskipun orang-orangnya telah berubah, pemandangannya tetap sama. Wen Susu masih mengandalkan kultivasinya di tahap akhir kesengsaraan untuk menekan Sue Ba di atas panggung. Tidak lama setelah itu, pihak lainnya menghancurkan dirinya sendiri. Ling Xuang bingung, suamiku, mengapa aku selalu merasa ada yang tidak beres? Jika Sekte Darah Suci terus seperti ini, mereka tidak hanya akan kehilangan begitu banyak boneka darah tingkat tinggi, tetapi mereka juga akan dikalahkan oleh kita pada akhirnya. Apa yang mereka coba lakukan? Zhang Qiaochu berkata, mungkinkah Sekte Darah Suci tidak kuat dan mereka hanya bisa mengandalkan boneka darah ini? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Lihatlah pelindung kiri dan kanan, mereka berdua adalah orang-orang kuat di tahap akhir kesengsaraan, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah darimu. Sejak dimulainya perlombaan, dia selalu menaruh perhatian pada Xiao Ye, namun pelindung di sisi kiri dan kanan mengawasi dengan ketat tanpa mengendur, sehingga dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Tapi satu hal yang pasti, pihak lain mengirim begitu banyak boneka darah untuk mengekspos diri mereka. Jelas bukan karena mereka tidak memiliki orang yang kuat. Penjaga kiri dan kanan serta Sue Qianying di depannya semuanya berada pada tahap akhir kesengsaraan. Tidak seorang pun dari ketiganya turun ke lapangan, yang hanya bisa berarti bahwa pihak lain mempunyai tujuan lain. Gong Junyi berkata, mungkin mereka meninggalkan para ahli di belakang, dan yang di depan hanya untuk menghabiskan kekuatan kita. Saat dia berbicara, kontestan ke-9 dari Sekte Darah Suci muncul di lapangan, juga boneka darah di tahap tengah kesengsaraan. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak begitu. Secara normal, bahkan jika yang sebelumnya menghabiskan kekuatan, seorang pria kuat harus dikirim untuk yang ke-9. Anda tidak bisa menaruh semua taruhan pada orang terakhir. Lagi pula, masing-masing pihak memiliki 10 orang, dan Wen Susu hanyalah orang kelima di pihaknya. Pihak lain tidak akan mengira bahwa satu orang dapat yakin menang. Benar saja, setelah Wen Susu berhadapan dengan darah 9 di depannya, orang ke-10 yang digantikan oleh pihak lain masih merupakan boneka darah di tahap tengah kesengsaraan. Ye Bufan merasakan kegelisahan yang kuat di hatinya. Apakah pihak lain ingin mengakui kekalahan? Itu tidak mungkin. Sekte Darah Suci membuat keributan besar hanya untuk konferensi darah suci ini. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sekalipun mereka mau, mereka tidak bisa mengorbankan begitu banyak boneka darah tingkat tinggi. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Bab 2889, Formasi Pemakan Darah yang Menjebak Naga. Ye Ixian, adik kecil, apa yang sedang kamu pikirkan? Pada saat ini Sue Qianying melemparkan tatapan genit kepadanya, kamu akan memenangkan permainan. Apakah kamu tidak senang? Di pihak Tianlozu, semua orang memiliki ekspresi serius. Kalau saja Sekte Darah Suci telah mengirimkan orang kuat untuk ronde ke-10, mereka pasti akan merasa lebih tenang, tetapi ternyata yang dikirim adalah boneka darah, yang membuat semua orang gelisah dan merasa pasti ada konspirasi. Sue Qianying tidak peduli sama sekali. Dia menarik kerah kemejanya ke bawah, memperlihatkan hamparan jurang yang luas, seputih salju, dan tak berdasar. Adik kecil, aku penasaran bagaimana kau akan menghadapi adikku setelah kau memenangkan taruhan ini. Apakah kau akan membuatnya berpose dalam berbagai postur? Biar ku jelaskan bahwa aku hanya tahu 108 postur. Terlalu banyak tidak akan berhasil. Ye Bufan mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area di sekelilingnya lagi, tetapi tetap tidak menemukan tempat yang mencurigakan. Pada saat ini, suara keras terdengar lagi di panggung,
dan boneka darah ke-10 meledak. Kali ini, Wen Susu melompat dari peron tanpa ragu-ragu. Singkatnya, dia sudah menang. Zhang Qiaochu menatap Sue Qianying, kita menang taruhan, jadi mengaku kalah. Hahaha, Sue Qianying tidak menunjukkan rasa frustrasi setelah kalah dalam pertarungan. Sebaliknya, dia tertawa lebih liar dan arogan, bahkan dengan sedikit kegilaan. Kau benar, kau memang memenangkan pertarungan, tapi kenapa? Kau kehilangan nyawamu pada akhirnya. Ketika dia mengatakan hal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghentakkan kakinya keras ke tanah. Lingkungan sekitar tiba-tiba berubah, dan perisai cahaya merah darah besar muncul entah dari mana, menutupi seluruh lembah dan membungkus semua orang di dalamnya. Itu sebetulnya sebuah formasi. Saat diaktifkan, Ye Bufan dan yang lainnya tiba-tiba merasakan tekanan tak berujung datang. Masing-masing dari mereka merasakan seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka, membuat mereka sangat berat. Pada saat yang sama, ada kekuatan hisap besar yang dengan gila-gilaan menarik ki dan darah dalam tubuh. Ekspresi Ye Bufan berubah. Dia tidak pernah menyangka ada formasi tersembunyi di sini. Tahukah Anda, dia telah memindainya dengan indera spiritualnya sebelumnya, tetapi dia tidak menemukannya. Kudengar Dr. Ye ahli dalam formasi. Bukankah itu aneh? Kenapa kau tidak menemukannya sebelumnya? Sue Qianying melihat melalui pikirannya dan berkata dengan menawan, formasi ini disebut formasi haus darah perangkap naga. Ini adalah formasi kuno yang ditinggalkan oleh pendiri sekte saya. Formasi ini sangat kuat, tetapi juga sangat sulit untuk diaktifkan. Formasi ini membutuhkan suntikan esensi darah dari 10 master penyeberangan kesengsaraan. Ternyata pertarungan kalian sebelumnya benar-benar palsu. Tujuannya adalah untuk menyuntikkan esensi darah boneka darah dan mengaktifkan formasi di sini. Ye Bufan akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Wanita ini memang pengkhianat. Dia telah menjebak dirinya dalam formasi itu tanpa suara. Tentu saja, ini juga terkait dengan fakta bahwa dia mengerjakan banyak hal dalam waktu bersamaan, selalu memusatkan setengah pikirannya pada Xiaoye, kalau tidak, dia pasti akan menemukan beberapa petunjuk. Kamu setengah benar, Sue Qianying berkata, aku ingin menggunakan esensi darah dari seorang ahli tahap penyeberangan kesengsaraan untuk mengaktifkan formasi ini. Tetapi aku tidak ingin menggunakan boneka darah, aku ingin menggunakan milikmu. Aku tidak menyangka bahwa kamu dapat meningkatkannya begitu banyak hanya dalam beberapa hari, yang membuat rencanaku sedikit melenceng. Tetapi tidak masalah, selama aku akhirnya dapat mengaktifkan formasi pemakan darah perangkap naga ini, tujuanku akan tercapai. Mengenai kematian 10 boneka darah, itu bukan masalah besar. Ye Bufan mengamati formasi itu dan berkata, sepertinya konferensi darah suci kalian palsu. Bahkan jika kami menyerah, kami mungkin akan terjebak di sini oleh kalian. Kau benar, kau layak disebut Dewa Medis Ye, kau memang pintar. Sue Qianying berkata, sejujurnya, penyerahan diri kalian tidak ada gunanya bagiku. Yang berguna adalah darah dan saripati yang kaya di tubuh kalian. Hanya dengan melahap darah dan saripati di tubuh kalian sepenuhnya, sekte darah suci milikku dapat berdiri di puncak benua Kunlun lagi. Kalian datang sedikit kurang dari yang kuharapkan, tetapi itu tidak masalah, bagaimanapun juga, kultivasi kalian masih cukup. Terutama dirimu, darahmu begitu kaya sehingga membuatku meneteskan air liur. Sue Qianying berkata sambil menjulurkan lidahnya untuk menjilati bibir merahnya yang halus, matanya terpaku pada Ye Bufan, seolah sedang melihat kelezatan yang tiada taraf. Sebelumnya, rencanaku hanya memiliki peluang keberhasilan 80%, tetapi dengan kamu dan para wanita ini bergabung denganku, aku 100% yakin, dan usahaku untuk menangkap gadis kecil itu akan sepadan. Kamu tinggal saja di sini dengan jujur. Dalam waktu kurang dari 2 jam, darah dan energimu akan dihisap kering oleh formasi, dan kemudian aku akan memiliki segalanya untuk digunakan. Ketika dia mengatakan hal itu, dia tertawa, wajahnya penuh dengan kebanggaan karena rencana jahatnya telah berhasil. Semua orang di Tianlozu memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semua ini hanyalah jebakan untuk memikat mereka ke sini. Su Lingsuang berkata dengan marah, dasar wanita jahat, berhentilah bermimpi. Tidak peduli seberapa kuat formasimu,
suamiku bisa menghancurkannya. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap pencapaian Ye Bufan dalam formasi. Dia bisa melewati 9 revolusi Pulau Panlong dan bisa menghancurkan formasi apapun di sini, tidak peduli seberapa kuatnya. Oh, kalau kau tidak memberitahuku, aku pasti sudah lupa kalau Ye Yixian adalah ahli formasi. Tapi kenapa? Sue Qianying menatap Ye Bufan dengan tatapan menggoda. Adik kecil, berdirilah di sini dengan jujur dan jangan bergerak, kalau tidak putri kesayanganmu akan mati. Kejam? Benar-benar kejam, wanita ini menggunakan postur paling menawan, tetapi mengucapkan kata-kata paling kejam. Ye Bufan ingin segera memotong-motongnya, tetapi dia hanya berdiri di sana dan tidak berani bergerak. Pada saat ini, dia merasa sangat bimbang dan berjuang. Dia telah mengamati formasi ini sejak lama dan telah menemukan inti formasi tersebut. Dia bisa menghancurkannya kapan saja. Tapi Xiao Ye sekarang berada di tangan Sue Wubian, dan dia tidak bisa membiarkan putrinya berada dalam bahaya apapun yang terjadi. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia dan Lansi akan benar-benar mati, meninggalkan putri mereka sendirian dan tak berdaya. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak akan sanggup menghadapi kenyataan putrinya meninggal secara tragis di depannya. Ini, yang lain juga melihat kesulitan Ye Bufan. Zhang Qiaochu berteriak, bukankah itu hanya penghancuran formasi? Aku akan menghancurkannya. Dia mengayunkan pedang di tangannya, berubah menjadi naga perak dan menebas ke arah perisai cahaya merah darah di atas kepalanya. Zhang Qiaochu awalnya memiliki tingkat kultivasi tahap tengah periode kesengsaraan, tetapi di bawah tekanan formasi, dia hanya bisa mengerahkan kekuatan periode Mahayana. Dan tekanan itu menjadi lebih besar saat dia naik lebih tinggi. Saat dia mendekati perisai cahaya berwarna darah, seluruh tubuhnya terasa seperti ditekan oleh 100.000 gunung, dan itu sangat berat. Ia menggertakkan giginya dan memaksakan diri untuk mengayunkan pedang di tangannya, namun pedang itu hanya mengeluarkan suara berdenting-denting ketika mengenai perisai cahaya berwarna darah. Belum lagi jika perisai itu hancur, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Setelah itu, Zhang Qiaochu tidak dapat lagi menahan tekanan berat itu dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Hahaha, Sue Qianying tertawa penuh kemenangan lagi, betapa sombong dan bodohnya. Ini disebut formasi penghisap darah penjebak naga. Formasi ini bahkan dapat menjebak naga. Apakah kau pikir kau dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar? Bab 2890, Reuni tak terduga. Ayo kita lakukan bersama. Gong Junyi berteriak, dan semua orang melompat ke udara dan menyerang perisai lampu merah bersama-sama. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Mereka telah mengalami banyak situasi berbahaya dan memiliki mentalitas yang kuat. Tentu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka semua menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun sayangnya mereka sangat tertekan dalam formasi tersebut, dan perisai cahaya merah tersebut juga sangat kuat. Setelah menyerang sekian lama, tidak ada hasil kecuali dia kehabisan tenaga dan jatuh ke tanah lagi, dan tidak ada hasil. Hahaha, lucu sekali melihatmu terlihat begitu bodoh. Sue Qianying tertawa lagi, sudah kubilang, menyerang tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat darahmu terserap lebih cepat. Tunggu saja. Tidak lama lagi kalian semua akan tersedot kering. Setelah dia mengatakan ini, semua orang menyadari bahwa darah dalam tubuh mereka menguap jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Kabut merah samar mengepul dari permukaan tubuh itu, akhirnya melayang ke udara dan berkumpul menuju platform. Kabut merah ini terbentuk dari kondensasi esensi dan darah mereka. Semakin banyak yang tersedot, semakin cepat tingkat kultivasi mereka menurun, dan mereka pun menjadi semakin lemah. Suamiku, tolong segera pikirkan solusinya. Su Lingsuang tampak cemas, tetapi Ye Bufan benar-benar kacau saat ini, jadi tidak ada solusi yang dapat dipikirkannya. Di satu sisi adalah bayi perempuannya, dan di sisi lain adalah wanita dan teman-temannya. Dia tidak bisa menyerah pada pihak manapun. Sangat menyenangkan melihatmu perlahan-lahan menunggu kematian namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sue Qianying tersenyum bagaikan bunga, ayo, murid-muridku, nikmatilah hasil kemenangan kita. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, lalu sebuah lubang muncul di tengah peron,
lalu sesosok tubuh melesat keluar dan tergantung di atas peron. Situ Dianmo tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia diatur di sini oleh Sue Qianying sehari yang lalu dan diberitahu bahwa dia hanya harus menunggu saat terakhir. Begitu dia keluar, dia merasakan energi darah yang sangat kaya dan segera mempraktikkan teknik darah suci untuk menyerap dan memurnikannya. Darah dan energi ini berasal dari begitu banyak orang kuat di tahap penyeberangan kesengsaraan. Mereka murni dan kuat. Saat dia menyerapnya, tingkat kultivasinya meningkat secara signifikan. Tuan pemimpin aliansi, mengapa kita tidak membunuh wanita ini terlebih dahulu? Zhang Qiaochu menggertakkan giginya karena kebencian. Sue Qianying dan yang lainnya berada di luar formasi. Mereka tidak dapat menemukan seorang pun meskipun mereka mencoba semampunya. Mereka hanya bisa melampiaskan kebenciannya pada wanita ini. Ye Bufan merasa kesal, tetapi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia mengalihkan pandangannya dan ketika dia melihat pria di atas panggung, dia tiba-tiba tersambar petir dan berdiri di sana dengan linglung. Setelah datang ke benua Kunlun, dia mencari berita tentang Situ Dianmo. Aku pernah ke Dasun Empire sebelumnya, tapi kemudian aku kehilangan partnerku. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini secara tidak terduga. Pada saat yang sama, Situ Dianmo tampaknya merasakan sesuatu dan juga mendongak. Ketika dia melihat Ye Bufan, awalnya dia tidak percaya, lalu wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kakak Ye, apakah itu kamu? Mengapa kamu ada di sini? Itu aku. Suasana hati Ye Bufan menjadi semakin rumit. Situ Dianmo kini telah menjadi murid Sue Qianying. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Bagaimana saya harus menghadapinya? Bagus sekali, Saudara Ye. Akhirnya aku menemukanmu. Situ Dianmo begitu gembira hingga dia tidak peduli dengan hal lain saat ini. Dia hanya ingin menyerahkan dirinya ke pelukan Ye Bufan selama sisa hidupnya. Namun dia kemudian terkejut saat mengetahui bahwa lapisan perisai cahaya tak berwarna dan tak kasat mata telah muncul di sekelilingnya, seperti telur raksasa, menjebaknya di peron. Perisai cahaya ini sangatlah istimewa. Darah dan ki dapat melewatinya tanpa halangan, tetapi manusia tidak bisa. Menguasai. Dia menatap Sue Qianying dan berteriak dengan cemas, cepat keluarkan aku. Ini kakak Ye. Ini suamiku. Ini orang yang aku cari. Oh, mendengar teriakannya, Sue Qianying menunjukkan ekspresi tertarik, jadi dialah orang yang kamu cari. Dia adalah yang terbaik di antara manusia, seorang jenius di antara para tabib, dan dia juga ahli dalam formasi dan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia benar-benar hebat. Dia berkata demikian, tetapi tangannya tidak bergerak sama sekali, dan dia tidak berniat melepaskannya. Tuan, tolong biarkan saudara Ye pergi. Situ Dianmo kembali berteriak cemas. Biarkan dia pergi. Mengapa kita harus membiarkannya pergi? Sue Qianying tersenyum, akan sangat disayangkan jika kita tidak menyerap dan memurnikan orang yang luar biasa dan esensi darah yang begitu murni. Mengapa kita harus melepaskannya? Menguasai. Situ Dianmo menjadi semakin cemas, tapi dia suamiku. Sue Qianying menggelengkan kepalanya, ini terkait dengan rencana 1000 tahun sekte darah suci milikku. Kita tidak bisa membiarkannya pergi meskipun dia adalah Raja Surga. Situ Dianmo tampak bertekad, Tuan, jika Anda tidak membiarkan saudara Ye pergi, maka saya tidak menginginkan warisan ini. Sue Qianying menunjukkan sedikit godaan, apakah kamu mengancamku? Situ Dianmo menggertakkan giginya, apapun yang terjadi, aku tidak akan mengorbankan saudara Ye demi mencapai tujuanku, bahkan jika aku mati. Sue Qianying berkata dengan nada sinis, muridku yang baik, apakah menurutmu kamu masih memiliki keputusan akhir saat ini? Guru, saya minta maaf. Setelah Situ Dianmo selesai berbicara, dia siap menghentikan operasi kultivasinya dan berhenti menyerap darah Ye Bufan dan yang lainnya. Tetapi kemudian dia terkejut karena ternyata dia tidak dapat mengendalikan semua itu dan dia tidak dapat mengendalikan energi sejati dalam tubuhnya sama sekali. Pasti ini masalahnya dengan penutup ini. Memikirkan masalahnya, dia mengangkat tangannya dan meninju cahaya transparan yang menjebaknya. Tetapi hasilnya bahkan lebih mengejutkan.
Pukulan ini tidak mengandung energi sejati sama sekali. Itu seperti pukulan orang biasa. Tak ada reaksi sama sekali saat mengenai perisai cahaya, bahkan tak ada riak sedikit pun yang tersisa. Bukan hanya itu saja, kabut merah terus-menerus menyerbu ke dalam tubuh, dan tidak mungkin untuk dikendalikan atau dihentikan. Ini, Situ Dianmo menatap perisai cahaya di depannya, lalu menatap Ye Bufan dan yang lainnya yang terus-menerus melemah. Dia sangat cemas tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Hahaha, gadis kecil, kau terlihat sangat menyedihkan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya sebelum kau mati. Sue Qianying tertawa terbahak-bahak. Perasaan mampu mengendalikan segalanya membuatnya sangat nyaman. Sebenarnya, aku tidak membawamu kembali untuk menjadi muridku. Aku hanya ingin melatihmu sebagai boneka darah. Aku telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun dan menghabiskan begitu banyak energi dan sumber daya. Bagaimana mungkin aku bisa melatih orang luar sepertimu? Setelah dia selesai berbicara, wajah Situ Dianmo bersinar dengan keheranan, dan kemudian bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan cemas, dengarkan aku pelan-pelan, lagi pula kekasih kecilmu itu masih punya waktu lebih dari 1 jam untuk hidup. Sue Qianying berkata, kau memang tubuh roh darah, aku tidak berbohong kepadamu tentang ini. Ciri fisikmu yang paling hebat adalah ia dapat membiakkan dan memurnikan sari darah yang paling murni. Susunan penghisap darah penjebak naga telah ada di sini selama ribuan tahun. Tahukah kau mengapa ia tidak pernah digunakan? Itu karena susunan ini terlalu kuat, dan sari darah yang diekstraksi terlalu besar. Dengan kemampuanku, tidak ada cara untuk menyerapnya. Namun sekarang dengan tubuh roh darahmu, itu berbeda. Kau dapat menyerap dan memurnikannya terlebih dahulu dan kemudian menggunakannya untukku. Tepatnya, kau adalah pemurni, memurnikan sari darah dan kemudian mendedikasikannya kepadaku. Sari darah dari begitu banyak orang kuat, hanya memikirkannya saja membuat orang bersemangat. Setelah menyerapnya, aku tidak hanya dapat berdiri di puncak benua Kunlun dalam satu gerakan, tetapi juga memiliki boneka darah yang kuat sepertimu. Tampaknya Tuhan benar-benar memberkatiku dan memberiku kesempatan yang luar biasa. Ketika dia mengatakan hal itu, dia tertawa sampai ke langit, tawanya penuh dengan kebanggaan, dan bahkan sedikit gila.